بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد بسيط المعروف محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظ، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معبد الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله مضائف، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دين حق ندين به، محمد جميلا حقا على عالمه، محمد ذكره لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الأمة والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صواب الرحمن بالنعم، محمد صفوة البر وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاءه والله لم يظلم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافع
صل وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين قال شيخنا النور هداية الله أطول الله أمره ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa 3 bingkisan dari langit waktu Mi'raj. Yang pertama salat 5 waktu, dan kedua ayatul Baqarah, maksudnya akhir surah Al-Baqarah, dan yang ketiga maghfirah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung daripada pembahasan kita Rabu semalam, kan sudah ada kita bahas tentang sedikit Isra Mi'raj di awal, masalah pembelahan dada semalam, masalah kisah Burak semalam. Nah, kita sambung pembahasan daripada Isra Mi'raj. Nah, kisah asal-usul sembahyang. Semalam sudah kita bahas tentang Burak. Burak itu kenapa disebut Burak? Karena Burak itu kan diambil daripada 2 kata. Yang pertama semalam, Burak itu diambil daripada kalimat barik. Barik itu artinya bayat, maksud bayat itu artinya adalah putih. Yang kedua diambil daripada kata-kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Jadi Burak itu adalah binatang yang berwarna putih dan lajunya yang kayak kilat. Lajunya yang kayak kilat sudah kita bahas semalam. Bahkan Burak ini kan kecepatannya itu, satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Pokoknya cepat banget dipandang kayak kilat deh. Lawan Burak itu seperti nang kayak kelelawar jadikan semalam. Kenapa jadi ulun sambat kayak kelelawar? Isra Mi'raj itu kan malam hari, artinya Burak ini melihat di malam hari. Jadi jangan pian sangka inilah Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bersintar, hanya melihat Burak ini di malam hari itu. Nah, singkat cerita kan Nabi Muhammad siap berangkat sudah dari Masjidil Haram Mekah. Sebelah kanan semalam malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Jibril tukang gas, Mikail tukang remnya. Nah, lalu berangkat dari Masjidil Haram Mekah menuju Baitul Maqdis. Tapi Nabi Muhammad kada langsung ke Baitul Maqdis, tetapi singgah dulu di beberapa tempat. Yang pertama singgah di Zatun Nakhlin. Zatun Nakhlin ini ialah Madinah. Singgah pertama di kota Madinah. Dulu Madinah itu bukan Madinah ngarannya, tapi Yathrib, lalu diubah oleh Nabi Muhammad menjadi Madinah. Kenapa Madinah disebut dengan Zatun Nakhlin, artinya yang mempunyai pohon kurma? Sebab di sana memang padangnya kurma, banyak di sana pohon kurma. Lalu Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat di sana. Disuruh Jibril sembahyang Nabi Muhammad 2 rakaat di sana. Lalu tuntung sembahyang berangkat, lalu jersina Jibril, wahai Nabi Muhammad, tahulah pian di mana tempat pian sembahyang deh. Karena tahu jadi Nabi Muhammad. Disitulah kena pian berhijrah. Disitulah kena pian menyebarkan Islam. Jadi Nabi Muhammad ini tahu sudah bahwa sidin kena pacang diusir dari Mekah. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Tahu sudah Nabi Muhammad. Dari kota Madinah terus berangkat sampai ke Syajaratul Musa. Syajaratul Musa ini di Madian.
Syajaratul Musa itu adalah tempat peristirahatannya Nabi Musa waktu Sidin bukalah daripada karena kejaran tentara Firaun, gara-gara Nabi Musa ada tertampar Kibti, anak buah Firaun mati. Karena memang Nabi Musa itu diberi maqam jalal, gencang Nabi Musa ini. Bahkan mulai lagi bayinya aja tuh sudah gencang diberi maqam jalal Nabi Musa ini. Bahkan kan ketika Nabi Musa lagi kan anak bayi, kan diimpu oleh Firaun. Firaun ini janggut panjang, macam-macam warna-warni di janggutnya itu macam bergantungan. Nabi Musa bertingkaong menarik. Karena anakan penasaran ditarik sitin, tajungkang Firaun, langsung balik Firaun. Ini lagi kan anaknya sudah ini, ajin kan anak ini nang pancang menghancurkan kerajaanku, bunuh jar Firaun. Jangan jar Siti Asia, jangan, nya kada bakal, nya kada paham, jangan dibunuh. Lama Firaun kada dapatnya Siti Asia. Ayo buktiakan dalam menyedesuk kada bakal, lalu diandak buah dihiganya lawan bara api. Lalu lamunnya inya memilih mengambil buah berarti bakal bunuh. Tapi lamunnya mengambil bara api berarti kada seribu juga ada bakal. Lalu Nabi Musa bertingkawang hendak mengambil buah sudah. Langsung dialih oleh Jibril mengambil bara api. Tapi anehnya kada luyuh tangan Nabi Musa gara-gara bakaramat, gara-gara menjujur janggut Firaun bakaramat jadinya. Nah, lalu tuh makan Nabi Musa bara api tadi, akhirnya pilat Nabi Musa, luyuh ilat saja. Kenapa jadi sawat luyuh? Lantaran jar Nabi Musa sawat tak kiyau Nabi Musa Nabi Firaun sawat itu panggil gara-garanya. Nah, jadi Nabi Musa itu diberi makam gencang. Jadi sini pernah tertampar sekali lawan bubuhan Kibti, anak buah Firaun mati. Iya nang buah Firaun lari daripada kota Mesir. Iya nang jadinya singgah di Syajaratul Musa, ada tempat istirahatnya Nabi Musa. Nah, di situ Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat di sana. Tuntung sembahyang 2 rakaat, berangkat, lalu dikisahkan Jibril, disitulah tempat dulu Nabi Musa pernah beristirahat. Lalu berangkat. Berapa kali dia sembahyang? Pertama di Madinah, nang kedua di Syajaratul Musa, di Madian. Madian ini di barat laut kota Hijaz kalau kada salah. Madian itu ngaran anak Nabi Ibrahim. Madian anak cucunya ya, jadi penduduk Madian, Bani Madian. Lalu berangkat lagi sampai di Turusina disuruh Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat di sana. Sembahyang Nabi Muhammad di sana. Tuntung sembahyang berangkat jersena Jibril, tahulah pian di tempat di bukit napa. Disinilah jar Jibril dulu Nabi Musa munajat lawan Allah Ta'ala. Sidin mendengar kalamnya Allah Ta'ala, disinilah tempatnya di Gunung Tursina, tempat peribadahan Nabi Musa situ. Nah, sembahyang Nabi Muhammad 2 rakaat di sana mengambil berkat tempat ibadahnya Nabi Musa. Lalu dari Tursina ini berangkat lagi Nabi Muhammad menuju Baitul Lahim namanya. Baitul Lahim ini sudah masuk di kota Palestina. Baitul Lahim ini adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa. Tempat kelahiran Nabi Isa ngarannya Baitul Lahim. Nah, lalu sembahyang 2 rakaat Nabi Muhammad di Baitul Lahim, mengambil berkat tempat kelahirannya Nabi Isa. Inilah ada pelajaran di sini apa yo? Kan Nabi Muhammad kan tadi singgah di Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa. Begitu pulang sidin sembahyang mengambil berkat di tempat kelahirannya Nabi Isa. Padahal Nabi Muhammad itu lebih afdol daripada Nabi Musa. Nabi Muhammad itu lebih afdol daripada Nabi Isa. Betinggian pangkat martabat jauh tinggi Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad mengambil berkat lawan Nabi Musa lawan Nabi Isa. Bolehkah orang yang tinggi, orang yang di atas mengambil berkat lawan orang yang derajatnya di bawah? Boleh banget. Contohnya Nabi Muhammad.
apalagi kita yang derajatnya memang kada bisi derajat. Ya Allah, maginnya ay disuruh untuk mengambil berkat orang soleh, minta doa. Maginnya ay kita kayak guru Munawar nih lah, sidin acara maulidan juga. Kan biasanya bukan guru hakim dulu maulidannya dulu. Biasanya tuntung maulidan pas gilir membaca doa maulid. Guru Munawar itu sidin kada mau menjulung doa maulid itu sidin nang membacanya, tapi sidin julung ke anak buah sidin nang membacanya itu hijabian nyepian umpat anak maulidan guru Munawar. Kada sidin nang membaca doa. Padahal kan sidin nang lebih afdol padahal. Sidin nang lebih afdol untuk membacakan doa. Ternyata sidin julung doa maulid itu lawan anak buah sidin. Guru nang lain untuk membaca. Nah, bacakan lain sidin padahal sidin yang lebih afdal. Ini daripada bab tawaduknya guru Munawar. Nah, tawaduknya sidin, mengambil berkatnya sidin lawan yang lain, lawan anak buah. Kan bisa aja, bisa. Kayak Nabi Muhammad tadi mengambil berkat lawan Nabi Musa, mengambil berkat lawan Nabi Isa, boleh. Imam Nawawi meninggal dunia. Lalu Imam As-Subki sidin ini ziarah ke Imam Nawawi. Tuntung ziarah jersidin di mana tempat belajar mengajar beribadahnya Imam Nawawi. Lalu dipadahkan orang di situ. Lalu sidin mendatangi, langsung dicium sidin tempat bapak sidin belajar mengajar bahari dicium Imam As-Subki. Lalu sidin sembahyang di sana mengambil berkat. Bolehkah? Boleh ambil berkat. Sama juga kayak kita umpamanya ke sekumpul ziarah ke abah guru sekumpul, kena masuk ke langgar abah guru sekumpul, bagus kita mengambil berkat di mana dulu sidin pengajian duduk di tengah-tengah situ, nah kita sembahyang di situ tempat sidin bahari mengajar, napa mengambil berkat. Karena tuntung sembahyang 2 rakaat di situ maju pulang ke muka tempat di mana dulu abah guru sekumpul jadi imam, sembahyang kita di situ mengambil berkat. Disuruh untuk mengambil berkat tuh. Nabi Muhammad aja mengambil berkat lawan orang yang derajatnya di bawah pada sidin anak buah sidin. Apalagi kita. Baginnya. Nah, sampai di Baitul Maqdis. Sembahyang sudah 2 rakaat di sana. Berarti berapa kali sembahyang sudah? Pertama tadi sidin singgah di Madinah sembahyang. Yang kedua singgah di Madian di Syajaratul Musa sembahyang. Kemudian singgah pulang di Tursina sembahyang. Kemudian singgah di Baitul Lahim sembahyang di sana. Kemudian di Baitul Maqdis yang kelima sembahyang pulang Nabi Muhammad. 5 kali sembahyang. Ini sudah menjadi isyarat bahwasanya Nabi Muhammad ini pacang mendapat kewajiban sembahyang 5 waktu. Ada isyarat sudah di situ. Kalau sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sembahyang juga. Ada yang mengatakan sembahyangnya Nabi Muhammad itu tengah malam. Ada yang mengatakan pagi lawan sore. Ada yang mengatakan kayak itu. Nah, lalu Nabi Muhammad sembahyang di sana. Waktu sampai di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengikat akan burak sidin. Di tempat biasanya para nabi-nabi mengikat burak. Padahal nilah burak itu tunduk lawan Nabi Muhammad. Ibaratnya kada diikat gini, insyaallah burak itu kada pacangan buka. Kada pacangan buka burak itu. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu mengikat di Kubatus Sakhrah ya? Nah, mengikat berarti apakah Nabi Muhammad itu kada bertawakal lawan Tuhan? Nabi Muhammad tawakal. Sebab kita itu disuruh berikhtiar, bukan hanya bertawakal. Tuhan menyuruh kita itu berikhtiar. Ikhtiar itu kada merusak lawan tawakal. Sebab ikhtiar itu letaknya di zahir, sedangkan tawakal letaknya di hati, di batin. Sama aja pian umpamanya mandak sepeda di manakah umpamanya dikunci, ikhtiarnya dikunci supaya kada kemalingan. Dia hendak sepeda membara, aku tawakal aja lawan Tuhan jar. Insyaallah kada pacangan dicuntan orang jojar. Tawakal. Kada mau nang gitu, Tuhan menyuruh berikhtiar, dikunci. Ya Allah. Iya. Karena bertawakal aku sudah lawan Tuhan jar, sekarang hilang juga jar. Karena menyalahkan Tuhan.
Tuhan menyuruh berikhtiar. Tuhan menyuruh berikhtiar. Ikhtiar itu di zahir disuruh dikunci, di hati nah hanya tawakal, minta salah diri lawan Allah Ta'ala, minta jagakan lawan Allah Ta'ala. Jadi ikhtiar itu kadang merusak lawan tawakal. Bahkan ikhtiar itu disuruh. Lalu Nabi Muhammad sembahyang tadi 2 rakaat di Masjidil Aqsa, tuntung salam. Lalu sidin lihati banyak para arwah para nabi-nabi dan rasul terkumpulan. Kan para nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000 jumlahnya. Nya rasul-rasul kan 313. Nang wajib kita kenal 25. 5 yang istimewa dingarani ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ada ketuanya masa kali yang paling hebat ya Nabi Muhammad. Nah, jadi terkumpulan seluruh arwah nabi-nabi dan rasul di situ melihat Nabi Muhammad. Lalu dikumandangkan azan, qomat Jibril berdirian sebarataan kan, qomat Jibril. Lalu ditarik tangan Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Ini menjadi dalil inilah Nabi Muhammad ini menjadi pemimpin bagi segala nabi dan rasul. Pemimpin. Bahkan di belakang Nabi Muhammad itu jar pada Tuan Sidin Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail di belakang, riwayat yang mengatakan begitu. Ini hebat hebat. Nabi Muhammad ini hebat. Nabi Muhammad ini kan dilahirkan pendudian diutus pendudian daripada nabi-nabi yang lain. Ibaratnya pembungsunya. Ternyata saking hebatnya Nabi Muhammad, kawa sidin ma'atasi pada Tuhan sidin Nabi Ibrahim, bahkan seluruh nabi-nabi nang sebelum sidin, sampai sidin nang menjadi pemimpin. Ini hebat. Saking hebatnya Nabi Muhammad kan ibaratnya pecucuan Nabi Ibrahim, buyutnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ternyata Nabi Muhammad kawa ma'atasi pada Tuhan. Ketinggian derajat Nabi Muhammad ma'atasi daripada derajatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan seluruh nabi-nabi dan rasul. Bisakah? Bisa. Inilah hebatnya Nabi Muhammad. Kan bisa aja nih lah anak menjadi ulama besar, nang kuitan orang biasa aja. Kita ambil contoh nih lah Guru An-Nur Hidayatullah, guru kita setiap subuh Kamis di masjid. Sidin itu alimnya luar biasa. Ulun merasakan kan ulun setiap hari belajar lawan sidin tiap pagi. Belajar hadis, setiap satu kalimat hadis itu pembahasan itu luar biasa. Wah, setiap kalimat tuh alimnya luar biasa. Orang nang bisi pahaman tuh di atas rata-rata. Pahaman sidin tuh di atas rata-rata. Pokoknya alim benar tadi Bang. Sidin berkisah, Abah Sidin tuh bukan ulama besar. Abah Sidin tuh bahuma. Mama Sidin bejual baras. Mama Sidin berdagang. Nang abah bahuma, nang mama bejual baras. Ternyata bisi anak jadi ulama besar luar biasa. Bisi pondok pesantren, muridnya ribuan. Bahkan banyak mencetak murid-murid sidin tuh nang menjadi tuan guru sudah banyak di mana-mana. Banyak sudah. Itu luar biasa nih lah. Apa rahasia kuitan sidin tuh jadi sampai anak tuh jadi. Bahkan ada ading guru An-Nur, pimpinan pondok juga di Amuntai, Ustadz Ubaidillah, mimpin pondok juga sidin. Lulusan Hadramaut di Wadah Habib Umar, orangnya hafal Quran, alimnya luar biasa juga. Anak alim, sukses. Nang kuitan bahuma, nang mama berdagang. Nah luar biasa kalau. Artinya bisa anak itu mengatasi daripada kuitan. Nang kaya Nabi Muhammad tadi. Saking tingginya derajat Nabi Muhammad, kawa sidin mengatasi derajatnya Nabi Ibrahim pada Tuhan sidin sampai ke Nabi Adam, bahkan seluruh nabi-nabi dan rasul. Inilah istimewanya Nabi Muhammad. Lalu setelah sembahyang bersama nabi-nabi dan rasul, Nabi Muhammad menjadi imam.
dan 4 jua bubuhan para malaikat. Sapnya malaikat tuh jar bak atas, sapnya tuh bak atas. Nah, lalu berbincang-bincang bubuhan para nabi dan rasul, saling berkhutbah. Nabi Muhammad untung berkhutbah, Nabi Muhammad terakhir berkhutbah. Lalu disuruh oleh malaikat Jibril banyu susu lawan banyu khamar. Tapi jangan salah paham nih lah, khamar yang disuruh Jibril ke Nabi Muhammad nih bukan khamar yang di dunia yang memabukkan. Ada nih khamar dari surga. Andai kata Nabi Muhammad takinum khamarnya itu kada apa. Dan Jibril pun kada bersalah. Kalau jahatnya Jibril jam nyuruh ngono khamar ya. Ada. Nah, lalu Nabi Muhammad memilih susu, sidin kinum banyu susu. Tapi kada habisnya riwayat tuh, kada habis sidin kinum susu. Lalu jarsina Jibril, ikhtaratal fitrah. Pian sudah memilih akan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah kesucian. Apa tadi maksud daripada banyu susu lawan banyu khamar? Kenapa banyu susu disebut fitrah? Adalah kesucian. Memang banyu susu ini adalah lambang kesucian. Ternyata susu ini adalah lambangnya Islam, lambang Islam. Sedangkan khamar itu adalah lambang kafir, lambangnya orang kafir. Jadi orang Islam minumannya susu, sedangkan orang kafir itu miras khamar. Memang susu ini kan itu mudah, beda lawan khamar. Mudahnya napa? Mbak tinggal parah kinum selesai. Sedangkan miras, sedangkan khamar itu selang diparah, difermentasi, adna sampai dipatak ke dalam tanah. Anjar jadi artinya sulit. Lamunya Islam itu seperti susu, artinya mudah, cukup menyambat 2 kalimat syahadat Islam sudah. Adapun masalah sembahyang kena belajar, puasa belajar, yang pentingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat Islam sudahnya. Lawan pulang susu ini kan lezat bagi orang yang meminum. Artinya lamunnya orang nih mau masuk Islam, niscaya insyaallah ini akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kadada agama yang paling sempurna selain agama Islam tuh kadada. Sampai ada masuk WC aja tuh ada. Ya Allah, kadada agama yang lebih indah seperti agama Islam kadada. Nah, sedangkan khamar itu adalah lambang kekafiran, lambang orang kafir. Makanya ada kalau tuh di era Sulawesi itu NTB kan di mana tuh? Jadinya jadi bupati ada masuk TV dulu. Ini melegalkan miras. Ada dulu tuh berapa tuh semalam tuh dari masuk TV. Nya bupatinya lain orang Islam, orang Kristen, dilegalkannya miras. Berarti lambang orang kafir itu miras. Berarti lamunnya orang Islam menginum khamar, minum miras, berartinya meminum lambang kekafiran, lambang orang kafir. Memang inilah sebenarnya ada beberapa kejadian yang dialami Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra itu. Di antaranya Nabi ada tetamu ketika di perjalanan itu bau harum luar biasa. Bau harum menampur luar biasa harumnya. Lalu Nabi Muhammad bertakun lawan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bau harum apa ini? Ini harum benar, luar biasa." Lalu ujar malaikat Jibril, "Ini adalah bau harumnya makam Masyittah dan keluarganya." Kayak apa kisahnya jar Nabi? Dulu Masyittah ini adalah salah satu pelayan di istana Fir'aun. Dan Masyittah ini menjadi tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Dan Masyittah ini menyembunyikan keimanannya lawan Allah Ta'ala. Pernah nilah suatu kali Allah Ta'ala hendak menguji keimanan Masyittah. Ketika Masyittah ini menyurui rambut perempuan, anak perempuannya Fir'aun, gugur suruh ini hartan mengambil, mengucap Bismillah. Mendengar itu anaknya Fir'aun, "Awalaki rabbun ghairu abi?" Siapa itu tuh? Apakah ikam bisi Tuhan selain abahku?
dengan kemantapan dan keimanan daripada masyidah ini, masyidah pun menjawab, ya, aku ada bisi Tuhan, bukan abah ikam. Bukah langsung nang anak melapor lawan Fir'aun, dihabarakan, lalu masyidah pun dipanggil, wahai masyidah, awalaki rabbun ghairi, jar Fir'aun, bujurkah ikam ada bisi Tuhan selain aku? Dengan kemantapan, kekuatan iman yang luar biasa yang ada di dirinya masyidah, beliau menjawab, na'am, ya. Rabbi wa rabbukum Allah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai Fir'aun adalah Allah. Jadi Fir'aun sadar kayak kamu ucap nang kayak ini, tahu aja kalau ikam akibatnya nih ikam melakukan nang kayak ini, ikam kada beriman lawan aku, ikam kada percaya lawan aku, ikam menuhanakan selain aku, tahu aja kalau akibatnya. Jar Fir'aun. Dibujuk Fir'aun sudah kada mau jua masyidah lawan keluarga sidin, lawan laki sidin kada mau jua, tetap beriman lawan Allah Ta'ala. Ujar Fir'aun, sarik panar sudah nih, kalau begitu ikam kubunuh, kada apa-apa aja masyidah, laki ikam kubunuh, kada apa-apa, anak-anak ikam kubunuh, jar Fir'aun. Ujar masyidah, kada apa-apa. Ketahuilah engkau wahai Fir'aun, engkau boleh menguasai tubuh kami, tapi jangan harap engkau mampu menguasai hati kami. Jangan harap engkau mampu menguasai keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami siap mati, tapi aku berpesan, jar masyidah, di ketika kami sudah mati nanti, kuburkan kami di dalam satu liang lahat. Oke, jar Fir'aun. Lalu disiapkan kuali besar yang berisi air yang mendidih luar biasa panasnya, siap untuk dibuat masyidah dan keluarga sidin ke dalam itu kuali besar. Dibujuk oleh Fir'aun juga tetap kada mau juga. Yang laki dulu dibuat menjerit kesakitan, akhirnya meninggal dunia. Kemudian anak-anak masyidah, anak pertama dimasukkan ke dalam kuali besar itu, akhirnya pun meninggal dunia. Anak kedua dan gitu juga. Tertinggal masyidah lawan bayinya, bayi laki-lakinya. Sedih masyidah. Sedihnya itu bukan karena takutan mati, kada. Maras lawan anak nina masih bayi anyar lahir, masih menyusu, sudah pacang merasakan pedihnya siksaan. Maras lawan anak bukan takutan mati, kada. Tiba-tiba nang anak ini berucap, ya ummah, wahai mama, ayo mak masuk mak, ayo mak tajun mak, pian jangan takutan. Ayo mak masuk mak, pian jangan sedih, pian jangan takutan, fa innaki 'alal haq, sebab pian berada di jalan yang benar. Mai mendengar si bayi anak sidin yang masih digendongan bapandir, langsung masyidah tajun ke dalam kuali besar itu. Akhirnya beliau dan keluarga sidin pun meninggal dunia. Inilah di antara kisah daripada masyidah yang kuat kokoh menjaga keimanannya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah masyidah luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat berkat masyidah ini dan diberi Allah Ta'ala kekuatan iman seperti kekuatan iman yang di dalam diri masyidah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu singkat cerita, Nabi Muhammad pun mi'raj pulang dari Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama menggunakan mi'raj. Kendaraan kedua Nabi Muhammad ialah mi'raj. Itu sekali kayak lift, sekali berjajak di situ naik ke atas. Nah, lalu mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama. Naik ke langit pertama sampai di langit pertama, di pintu langit. Ini memang
setiap langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu masing-masing ada mempunyai pintu, dan masing-masing pintu pun ada penjaganya. Nah, adapun pintu langit pertama itu ngarannya adalah Babul Hafazah, Babul Hafazah ngaran pintunya. Nah, adapun ngaran penjaga pintu Babul Hafazah itu adalah malaikat Ismail ngarannya. Nah, sama ngaran Nabi Ismail, malaikat Ismail. Malaikat Ismail ini, Sidin ini tugasnya istiqomah menjaga pintu langit pertama. Pokoknya Sidin ini kada pernah berjalanan naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kada pernah berjalanan. Dan malaikat Ismail ini pun kada pernah juga turun ke bumi. Pokoknya ngaran tugasnya nih disuruh menjaga pintu langit pertama, di situ pang sudah gawiannya. Itu pang Allah Taala nih menghendaki malaikat nangka itu tugas metu masing-masing. Ada yang tugas akan sujud aja sepanjangan, ruku aja sepanjangan, ada yang berdiri aja sepanjangan. Jadi malaikat Ismail ini istiqomah tuh bang, jadi menjaga pintu langit. Nah, kecuali pernah satu kali turun ke bumi. Malaikat Ismail ini pernah sekali turun ke bumi, yaitu ketika Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad meninggal, malaikat Ismail ini turun ke bumi. Turun ke bumi umpat menyembah yang akan Nabi Muhammad. Memang malaikat-malaikat itu turunan berbondong-bondong umpat menyembahkan Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad wafat. Nah kayak Aba Guru juga ya bahari. Aba Guru sekumpul Sidin itu meninggal kan, itu kampung-kampung mana aja tuh habisan. Orang pada-padanya akhirnya ke sekumpulan. Kampung mana aja nang jauh-jauh gitu lah kan, datangan habis di kampung tuh akhirnya bilang ke sekumpulan berataan. Sampai buan Jawa tulakan nang di sampai di luar Jawa nih, yang di luar Kalimantan nih datangan juga, bahkan ada dari luar negeri, dari Singapura ada juga, Malaysia ada juga. Nah itu pak, pesantren mana aja tuh pada tulakan bondong-bondong anak empat menyembahkan Aba Guru. Nan gitu juga Nabi Muhammad, malaikat keturunan pada-padanya anak empat menyembahkan Nabi Muhammad. Nah jadi sekali itu aja pernah. Jadi istiqomah Sidin menjaga pintu langit. Ada nih lah anu salah satu haddamnya Aba Guru juga hari Sidin ini pokoknya empat tarsupang lawan Aba Guru sekumpul bawa ke Surabaya kemana-mana empat menggiring anak angkat Aba Guru nih. Jadi Sidin Nijar ketujuan berganti nomor, ganti nomor nih haddam Aba Guru nih. Kenapa ganti nomor? Lalu jangan ada di teleponnya nih. Masuk nomor kan kada bengaran. Sekali diangkat sekalinya Aba Guru menelpone ya Sidin amin HP ada jakah aja Sidin. Nggih ada jabahai beket jabahai. Jagalah Sidin ading itu Sidin. Tinggi bah anu aku pasan lah Sidin. Anu belajarlah Sidin istiqomah Sidin. Belajar Sidin istiqomah di nomor HP barang Sidin. Di nomor HP barang. Napa semut berganti, semut berganti. Napa jurang kan update lagi nih status hidup ka mati ke jurangnya nih. Kita lagi kabar. Oh ganti nomor. Nah, artinya kan bukan perkara ibadah aja kita disuruh istiqomah, ternyata perkara yang mubah pun disuruh juga benar kayak HP, nomor HP itu. Nah itu malaikat Ismail ngarinya penjaga pintu langit pertama. Begitu Sayyidina Jibril pun mengetok pintu langit pertama. Ini hebat nih lah, ada pelajaran di sini sekalinya nih lah. Sayyidina Jibril ini kan sidin pimpinan malaikat, pimpinannya para malaikat. Tapi sidin ini minta izin mengetok ke pintu langit. Padahal sidin pimpinannya para malaikat, tetap Sayyidina Jibril itu
meminta izin lamunnya masuk. Ini ada pelajaran karena artinya lamunnya kita masuk ke wadah orang itu minta izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya meminta izin. Walaupun nila rumah nang kita elangin ini rumah sepupu kita, rumah marina kita, tetap kita bahasa Assalamualaikum dulu, jangan langsung gaya orang kampung. Melangi ke wadah marina gaya orang kampung. Masuk ya. Di dapur dia orangnya buka tudung pulang. Mengipung iwak. Apa aja keciumannya? Keciuman juga mulai luar aja. Masuk. Lalu jar malaikat siapa di luar? Aku Jibril ya. Malaikat Jibril kan. Aku Jibril. Artinya apa tuh pelajaran juga tuh. Artinya lamunnya kita mengetok rumah orang, jorong siapa sambat ngaran. Ini katok di rumah orang. Jorong siapa? Siapa di luar? Aku ya. Jorong aku siapa? Aku panggil kerapinan kau kajar. Itu yang ngatok di rumah orang tengah malam takutan orang kira-kira orang perampok. Artinya bersambat ngaran. Siapa di luar? Aku Ijul namanya Sidi udah tahu. Jadi sini Jibril siapa di luar aja malaikat. Aku Jibril. Jangan aku wara. Waman ma'akai. Lawan siapa engkau? Lawan Muhammad ya Jibril. Nila pelajaran juga nila. Apa ya? Sayyidina Jibril mengiau Nabi Muhammad itu dengan Muhammad. Kadang Sayyidina Muhammad kada atau Maulana Muhammad kada atau pemimpin kami itu bang kadang menggunakan kehormatan gelar itu kada itu jangan disambat Sayyidina Jibril kada beadab lawan Nabi Muhammad, jangan disambat nang itu. Kenapa geram? Sebab Sayyidina Jibril lawan Nabi Muhammad ini makamnya makam baca cintaan. Nang kayak orang sarumah, nang kayak orang badadang sanakan. Nabi Muhammad tuh akrab luar biasa bang. Lawan Sayyidina Jibril tuh nya memang nila lamunnya orang yang makam baca cintaan. Nya ada di kata-kata tuh idza tahabba saqatal adabnya. Lamunnya orang tuh saling baca cintaan itu adab tuh hilang. Adab tuh hilang. Kan soalnya nonton sinetron dah kalau bos mengiau sekretaris, rupanya si sekretaris ini bungas orangnya hendak si bos lalu mengiau jadi sekretaris, iya pak ada apa pak, jadi si bos tadi jangan panggil saya bapak ya, panggil saya mas aja atau panggil saya nama aja ya. Itu kan hilang adab, seharusnya ngiau bapak jadi mas ada nang nyambat ngaran ngiau ngaran ko aja langsung biar kan bosnya hendak. Ini memang lemnya makam sari cinta itu hilang adab. Sama aja nang kayak ada bebinian bungas naik taksi rupanya supirnya ini kai yang nyupir. Jadi jersey bebini ini kai lah kasih kai gas kai un bahancap mah kai. Jadi si kai jangan kiau aku kai, lah menjadi kiau aku kai kan aku mengges aku ini deh. Cek kiau aku ini deh. Tanam sedikit kau aku mengges sih deh. Cek kiau aku ini. Tadinya banam kau belajar mengges. Jadi kiau kai ini udah kau. Kok kayak kigil ini memang makam cintaan tuh nang kayak itu. Nah kayak naik Guru Wildan tuh namanya betamuan Guru Hatim itu sidin kadang mengiau guru ada Wildan apa kabar. Nang ada nang itu tah modelnya nang itu kadang nang bekiau guru soalnya nya bekiau guru itu nang kayak ada jarak di antara kita modelnya gitu paham ya lah. Nah kayak ada jarak di antara kita padahal
ibaratnya sama aja kayak bersahabat benar umpamanya nih. Dua ikong nih lakian nih bersahabat benar si A lawan si B, bersahabat benernya luar biasa. Sekalinya si kawan ini si A jadi ulama besar, padahal lawan si B ini berkawan luar biasa. Sekalinya becetan tuh saya doangnya saya di mana posisi ya. Kayak kabar ya. Nah, adanya yang kita karena nyaw guru tuh, soalnya bekiau guru tuh nah kayak ada jarak itu lah. Nah kayak ada jarak. Nah, itu mah kembali cintaan kita. Kayak ulun nih umpamanya nih lah, mungkin ulun pacul baju di sini. Tapi namanya lawan kekasih, lawan bini jangan baju, tapi ini baju. Oh, adanya kisah. Kan, idza tahabba saqatul adab. Lamanya orang saling bercintaan tuh hilang adab tuh hilang. Orang menjujut janggut ulun memihina. Nah, di luar tuh bisa bertamparan tuh. Jangan namanya anak bini menjampai-jampai janggut kita, kan jadi masalah ada apa ya? Nyama pembencintaan. Nah, jadi setelah Sayyidina Jibril lawan Nabi Muhammad tuh lakukan kayak itu. Nah, makanya saling bercintaan. Lawan siapa? Lawan Muhammad ya. Nah, jangan diganti nih lah lawan siapa di luar. Lawan bapaknya Timah ya. Ya ada cegaman kayak itu. Siapa ikan ya. Dan bapaknya Timah ya. Kan anak Nabi Muhammad Fatimah loh. Apalagi nama cegaman ini orang kalua gini bepandir tuh. Padahal biasa ya bepandir kita mendengar tuh asa geli. Lucu. Dasar bahasanya dasar lugatnya yang kayak itu. Jadi bukan kalua tuh kada kawanya jadi perampok. Napang serahkan hartamu aja. Itu ditawakan orang berdua. Serahkan hartamu. Iya. Jadi masuk akhirnya Nabi Muhammad masuk disambut oleh malaikat. Jadi jemaah malaikat marhaban bi fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang, sebaik-baik yang datang adalah Nabi Muhammad. Nah, telah datang. Artinya disambut oleh para malaikat bila Nabi Muhammad datang. Memang itu Bang, adab menerima tamu, adab kita menyambut orang itu dengan kata-kata yang ramah, dengan lapang hati, dengan murah senyum. Yang gitu, umpamanya kayak pian dia nih, umpamanya kayak berjalan di pasar, di warung-warung makan, lewat Pak, singgah Pak, ada menu baru Pak, disambutnya tuh Pak, di rawanya tuh Pak. Pian berjalan di pasar Batua tuh, pasar baju binian tuh. Padahal kian ulun di rawanya. Inya tuh kada duduk di dalam lagi, duduk di luar tuh Bang, buka toko tuh Bang. Ini kita lewat tuh di rawanya. Pak, singgah Pak, ada baju baru Pak, ya nih. Artinya gitu Bang, adabnya inilah namanya kita menyambut orang dengan merasa senyum hati lapang. Lalu masuk ke langit pertama, lalu dibawa oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dibawa kepada Nabi Adam? Sebab sahibul wilayahnya langit pertama itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam, sahibul wilayah langit pertama. Ini pintar nih lah malaikat Jibril nih lah. Apa ya? Sayyidina Jibril ini membawa Nabi Muhammad kepada sahibul wilayah langit pertama. Memang nanti itu adabnya. Sama aja umpamanya nih keluarga pian nenang di hulu sungai. Datang ke sini itu bagusnya jangan cuman sekadar beelang ke sini lalu bulik. Bagusnya beelang juga kepada sahibul wilayah di sini. Siapa? Abah Guru Sukumpul. Kan parah. Martapura lawan daerah kita di sini. Parak Banar itu kan sahibul wilayahnya kita di sini. Artinya apalagi memang jarang juga ke sini. Jadi lamunnya datang beelang ke sini, bagusnya beelang juga lawan sahibul wilayah di sini. Ke Abah Guru Sukumpul, nah kayak Nabi Sayyidina Jibril nih membawa Nabi Muhammad beelang dulu kepada Nabi Adam, pada langsung cos naik ke atas lagi kan. Beelang dulu. Paling kada kirim Fatihah. Ini kita kada sawat ke sana beelang sama air kitanya pulang ke hulu sungai
beberapa di sana kan kita melewati kalau kuburan Datu Sanggul, Datu Sanggul, Datu Suban, sebelumnya ada Datu Nuraya, itu kita kada kawa mungkin ziarah, kita hendak menyempatkan waktu sekira lekas sampai, paling kada kirim Fatihah, kita lewat tuh, nah, kirim Fatihah 4 ke minimal, Fatihah awal minimal, nah itu tah adabnya. Lalu bayalang berdapat lawan Nabi Adam. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Lalu disambut oleh Nabi Adam. Marhaban bi ibni salih wan nabi salih. Marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai putraku yang saleh. Selamat datang wahai nabi yang saleh, jar Nabi Adam. Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad putraku karena memang keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam, karena memang nilai kita ini seberatan keturunannya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu disebut dengan Abul Bashar. Abul Bashar itu artinya bapaknya manusia. Dahulu jar Nabi Adam itu disebut dengan Aba Muhammad. Waktu masih tinggal di surga itu disebut Aba Muhammad, sebab di sulbi Nabi Adam itu nampak benar nurnya Nabi Muhammad. Lalu ketika Nabi Adam termakan buah yang dilarang, termakan buah khuldi, lalu Nabi Adam diusir daripada surga, diturunkan ke bumi, lalu Nabi Adam beranak piak di bumi, lalu di situ Nabi Adam pun disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi nenek moyang kita manusia ini berataan adalah Nabi Adam, lain warik. Ini ada kan nama dakan dari warik di asal usulnya. Evolusi Darwin kan, teori Darwin, pada akan kita dari warik. Ini benar paling. Dulu ulun nila waktu di sekolahan tuh dilajarin tuh anu asal usul manusia jadi dari warik. Nggak kan nila jadi ulun mengira gitu kan dah. Oh berarti seorang warik asalnya lah gitu, tapi kata gitu lah dulu. Sebenarnya teori Darwin itu kada bagus juga, dia diajarkan lawan kanak-kanak. Jadi pikirannya itu pada pernah salah tuh teori Darwin itu. Dah kan jadi riwayat ya. Nah, jadi Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar. Adam itu kenapa jadi disebut dengan Adam? Sebab Adam itu diambil daripada dua kalimat. Nah, untuk disahkan. Nah, Adam itu diambil daripada kalimat Adim. Nah, Adim. Yang kedua diambil daripada kalimat Adim. Nah, Adim ini artinya tanah, maknanya turab, tanah. Nah, sebab kenapa Nabi Adam diambil daripada Adim? Karena si Nabi Adam diambil dari tanah, dicipta dari tanah. Nah, adapun Adimah ini campuran putih. Nah, Adimah itu campuran putih lawan merah. Sebab Nabi Adam itu kulit sitin putih ke merah-merahan. Merona aja orang tuh. Tuh kan asal usulnya kalimat Adam, kenapa Adam dikira Adam, diambil daripada Adim. Adim itu tanah karena sudah dicipta dari tanah. Yang kedua diambil daripada Adimah. Adimah itu campuran putih lawan merah. Awak sini dan gitu. Jadi bunga sopang Nabi Adam itu bunga luar biasa teman. Nabi Yusuf pun bungasnya luar biasa. Itu jar mengambil juga mengambil separuh daripada kabungasan Nabi Adam ya. Ya. Ini yang terkenal kabungasan tuh lemunnya lelakian itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Lemunnya bebinian itu Siti Sarah. Siti Sarah bininya Nabi Ibrahim itu bungasnya luar biasa. Itu mewarisi kabungasan Siti Hawa ya. Siti Hawa itu bungasnya luar biasa. Siti Hawa aja tuh kan bungasnya luar biasa, apalagi Nabi Adam. Siti Hawa kan diambil daripada langsung Nabi Adam.
Jadi Nabi Adam tuh bungas tuh Pak. Wah sidin putih, karena putih wara kah? Kayak Cina ada juga. Putih wara kalas pulang. Atau habang wara umpamanya awak kayak apa tuh Belanda lah. Ya nama jamurnya tuh di pantai, habang awak kayak anak tikus. Nah, jadi Nabi Adam tuh bungas tuh Pak. Nah, jadi Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang dicipta Allah Ta'ala. Nabi Adam ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, menciptakan Nabi Adam Allah Ta'ala menyuruh lawan malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi, mengambil tanah. Lalu turun malaikat Jibril turun malaikat Jibril ke bumi, mengambil hendak mengukut tanah. Tapi Jibril ini sidin kada langsung mengukut tanah, minta izin juga sidin lawan malaikat penjaga tanah. Wahai bumi, aku hendak minta izin lawan ikam, Allah Ta'ala hendak mengukut, Allah Ta'ala hendak menciptakan manusia menjadi khalifah di bumi. Ujar malaikat penjaga bumi, jangan wahai Jibril, jangan, aku kadar ridho. Sebelumnya Allah Ta'ala sudah menciptakan jin, sekalinya berbuat kerusakannya di bumi. Ini berbuat kerusakan aja, gawiannya maksiat aja. Kena manusia yang gitu juga, kenanya kada sembahyang, kenanya kada puasa, kenanya maksiat, kenanya masuk neraka. Sedangkan ini diciptakan daripada aku asalnya, berarti aku masuk neraka juga lah jar bumi. Aku kada ridho, demi Allah Jibril, aku kada ridho. Mendengar kata-kata demi Allah, payung dengan Allah Ta'ala nih kada kawa Jibril, kebulik Jibril kada sanggup Jibril, naik Jibril. Menuju itu Mikail barang turun Mikail untuk mengambil tanah. Sekalinya neng itu juga jawaban bumi, aku kada ridho, karena manusia masuk neraka, sedangkan ini asalnya dari aku kada ridho. Menuju itu terakhir Israel barang. Lalu turun Israel ke bumi untuk mengambil tanah. Dan gitu juga sama jawaban. Ujar Israel, wahai bumi, aku hendak mengukut ikam. Allah Ta'ala hendak menciptakan manusia daripada ikam. Jangan Israel, aku kada ridho, wahai Israel. Karena manusianya kada sembahyang, kenanya kada puasa, kenanya maksiat, kenanya masuk neraka. Sedangkan ini asalnya dari aku, berarti aku masuk neraka, aku kada ridho. Demi Allah aku kada ridho. Ujar Israel, ikam tanahai, biar nyakat ridho kada ridho, tetap ku cangkul. Ridho kada ridho ikam tetap ku cangkul. Aku kada bagado ridhonya ikam, aku yang penting ridhonya Allah Ta'ala. Yang menyuruhku ini Tuhan, yang menyuruhku ini Allah Ta'ala. Ikam biarnya kada ridho tetap ku cangkul. Dicangkul Israel, dicangkul. Lalu ditampa Nabi Ibrahim dan Nabi Adam, ditampa jadi Nabi Adam berbentuk sudah. Itu pang asal usulnya tuh Israel tuh jadi tukang pencabut nyawa, sidin pang asalnya tukang puput tanah. Sidin pang asalnya tukang puput tanah. Itu tuh asalnya itu. Nyajar panjangnya Nabi Adam tuh, tingginya sidin tuh di kitab tuh wakana tuluhu sittina dzira'an ya. Panjangnya awak Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter. Tinggi benar tuh. Itu kayak menara masjid kah kira-kira. Tinggi banget nih Pak. Nabi Adam itu 60 hasta. Nya hasta itu mulai sini ujung jari ulunnya sampai ke sini. Ini ngarannya sasta. Sasta ngarannya. Ini ada anak ulun takunakan nila ulun bujuran gak ada tahu. Lamun yang ini kan ngarannya apa ngarannya? Setabah. Iyalah. Nah gini setabah lah. Ngarannya nanya sini, ini kan setabah lah. Mun yang kini sekilan. Mun yang kini sasta. Mun yang kini sedepa. Nah, yang ulun takunakan mulai ujung jari ulun ini sampai ke katiak. Nah, gini apa ngarannya? Semeter di sini lah. Kurang seberapa sentimeter?
Karena tahu juga tahu bahasa Indonesia ini kan tahu. Bahasa Banjar tahu juga. Oh iya. Sehasta, sedepa, setabah, sekilan. Ini apa sih pancalukan ini lah? Habis caluk ini lah. Ih, sepancalukan. Jadi tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Akan sahasta itu sama lompat depa. Nah, sahasta 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sedepa 4 hasta itu. Ya Allah, Nabi Adam 60. Berarti 60 bagi 4 berapa depa? 15. Nah, berarti tinggi Nabi Adam 15 depa. 15 depa ta. Hitung aja gitu. Buutan susah jajar. Nah, orang lebih dari kita. Adapun lebarnya Nabi Adam itu 7 hasta. 7 hasta itu sekitar 3,5 meter. 7 hasta. Dada sidin, lebarnya sidin. Nah gitu Pak. Jadi Nabi Adam itu ganal, awak itu ganal. Itu gina waktu mula Nabi Adam itu tanah itu berlebihan. Padahal kan benar sudah tanah penciptakan Nabi Adam itu tanahnya itu berlebihan juga masih. Jadi kayak apa nih ya Allah buangkah? Jangan dibuang jar Tuhan. Ulah pohon kurma. Nah itu asal usul pohon kurma itu asalnya dari tanah lebihan mula Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu lawan pohon kurma itu bedang sanak ngarannya. Bedang sanak. Jadi kita bulan puasa makan kurma itu makan sepupu. Ya kan sepupu enggak. Beberapa kali. Adapun Siti Hawa itu dicipta daripada tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam. Apabila diambilnya ketika Nabi Adam maratan guring, Bana kayak orang operasi juga sih kada sakit dibius dulu. Nah harta Nabi Adam itu guring sudah diambil tulang rusuk sebelah kiri. Makanya jadi kitab tafsir Sawi kah itu nah. Itu tulang rusuk kita sebelah kanan tuh jar jumlahnya 18. Tulang rusuk kanan nah 18, tulang rusuk kiri 17. Kurang sebuting nya kada percaya pian periksa saudang ini lagian sama ini udah mungkin hilang tuh sebenarnya ke menciptakan Siti Hawa tuh maka nya juga bahari tahu bujur kadanya juga juga bahari itu jar lamunya tulang rusuk jar patah 2 jar pacang bini 2 ya ujar tahu juga nya tulang rusuk patah 2 ya pacang bini 2 ya nya tulang rusuk patah 3 pacang bini 3 ya lamunya rambut parai ujar ya rambut parai tahu bujur kadanya beranak ini enggak ada patah tulang rusuk patah sebuting itu pagar durat. Nah, adapun anak cucu Adam, nah itu kayak Nabi Adam Siti Hawa lagi, tapi diciptakannya daripada air mani. Nah, makanya di Quran kan fal yanzurul insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tarahib. Nah itu kan asal usul penciptaan kita nih anak cucu Adam. Ya, jadi Nabi Adam itu adalah nenek moyang pertama, manusia pertama yang dicipta di muka bumi ini. Ada pianak cara menghadap berisik ya. Siapa manusia pertama di muka bumi ini? Nabi Adam. Nabi Adam agamanya apa? Islam ya. Kan agama Islam Nabi Adam Islam ya. Berarti di sini ngaran awal-awal manusia adalah Nabi Adam di bumi ini dan agama sidin agama Islam. Berarti dunia ini ampun orang Islam sidin.
berarti ini pun orang Islam, apalagi Indonesia ini jadi lamunnya ada orang kafir mengatasi lawan orang Islam berartinya menyuntan hak orang Islam. Itu pang jadi Habib Rizik itu semangat menganukan NKRI ini luar biasa, tapi gitu pang fitnah luar biasa Hasan Sidin. Nah, apalagi ini kan punya kabar nih Sidin di penjara di bawah tanah aja. Di bawah tanah punya kabar itu nah. Berapa hari Sidin itu nang kada tekanan matahari itu doan sih dikuatakan sehat panjang umur. Itu bang perjuangan Habib Rizik ini luar biasa. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad minta doa lawan Nabi Adam. Minta doa, didoakan Nabi Adam. Jadi ini tawadhunya Nabi Muhammad ini, padahal kan Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Adam. Lebih afdol daripada Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad minta doa lawan Nabi Adam. Itu daripada bentuk tawadhunya Nabi Muhammad dan hendak mengambil berkatnya Nabi Muhammad lawan Nabi Adam. Bolehkah? Boleh banget. Orang yang tinggi mengambil berkat lawan orang yang di bawah. Ambanang kayak ada kalau kisah jurunkan Semarang Guru Munawar. Guru Munawar maulidan biasanya guru hakim kan, kita undang acara-acara di kampung biasanya acara maulidan. Terakhir kan tuh maulidan tuh baca doa. Guru Munawar tuh biasanya Sidin kada mau membaca doa maulid tuh kada mau. Sidin disuruh Sidin lawan anak buah Sidin biasanya. Lawan guru nang lain anak buah Sidin. Padahal yang lebih afdal itu Guru Munawar yang membaca doa. Tapi Sidin kada pun suruh Sidin nang lain, Sidin mengaminakan. Itu bentuk tawadhunya Guru Munawar ngarannya. Tawadhunya Sidin, padahal yang lebih utama tuh Sidin. Jadi karena memang lah kita lemunya baelang kepada orang soleh, kepada orang alim, kepada para habaib, bertamu lawan Sidin, itu memang kita disuruh untuk mengambil berkat lawan Sidin. Baik minta banyu atau minta nyepayakan kepala atau apakah bentuknya daripada mengambil berkat itu disuruh. Lain umpamanya kita adalah bertamu beelang lawan habaib itu majzub, lawan wali majzub. Ini ada perbedaan adalah antara wali majzub lawan orang gila. Ada bedanya. Lamunnya wali majzub itu awak Sidin itu barasih kada ringket tuh ada. Lamun lain orang gila tuh dekat awaknya. Nah itu perbedaannya. Wali majzub itu memang kelakuan Sidin benar ya, malah lain itu malah lain. Nah, lamunnya kita bertamu lawan wali majzub itu bukan kita yang meminta doa lawan Sidin, tapi kita yang berdoa dengan berkat Sidin. Ini wali majzub itu lakukan kayak Ka'bah, kita yang berdoa. Nah, jadi lamunnya bertemu lawan orang alim, orang soleh, habaib, itu kita yang minta doa lawan Sidin. Tapi lamunnya bertemu lawan wali majzub, itu kita yang berdoa ya Allah dengan berkat Sidin lah kabulkan hajat ulun ini. Sidin tuh nang kayak lakukan Ka'bah. Lamunnya kita meminta doa Sidin, itu doa Sidin itu nang kayak ibaratnya tuh polos saya modelnya dah. Contoh nang ini Bib, doakan Bib supaya hati ulun barasih, Bipai. Doakan Bipai nah hati ulun barasih. Sidin hatinya mah barasih Sidin. Mati orangnya. Sakali dironsen putih hatinya kada ada lagi darah. Mati. Ibaratnya doanya tuh polos, bersih bujur bang. Minta doa bersih akan hati, bersih lalu terbang. Ada sing darah lagi hatinya. Mati orangnya. Ibaratnya doanya tuh polos saya kan jalan apa tangannya. Jadi nih kita pang lamun nyebutamu orang alim, kita nang minta doa lawan Sidin lamunnya wali majzub, kita nang berdoa dengan berkat Sidin. Nah, nangis situ gini dulu lah. Ini hanya langit pertama nih belum naik. Langit kedua belum tinggi banget lagi. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بنا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن تقبل الله منكم.